Begitu sampai di teras rumah Tias, Dean langsung memeluk Tias. Dean benar-benar mengkhawatirkan Tias. Dia takut terjadi apa-apa kepada Tias. Dean berpesan agar Tias menjaga dirinya dengan baik. Dean pun akan selalu menjaga Tias. Dean ingin kembali ke kantor. Dia mengecup kening Tias. Tias terdiam. Dia tak menyangka Dean akan mengecupnya di depan ibunya. Rasanya Tias tidak ingin berpisah dengan Dean. Dia pun kembali berpikir apakah dia akan ikhlas kalau nantinya bercerai dengan Dean. Dean berpamitan kepada Tias untuk kembali ke kantor. Tias memegangi keningnya yang barusan dikecup oleh Dean. Sementara itu akhirnya Om Erwin menemukan Franz. Om Erwin mencurigai Franz lah yang telah berusaha untuk mencelakai Tias. Om Erwin pun menghajar Franz. Dia tidak akan membiarkan siapapun berusaha untuk mencelakai Tias, karena Tias adalah istri dari keponakannya. Apalagi saat ini Tias sedang mengandung anaknya Dean. Dengan penuh amarah, Om Erwin tidak mengampuni Franz. Setelah berhasil menjatuhkan Franz, Om Erwin pun menginterogasi Franz. Dia bertanya siapa yang telah menyuruh Franz untuk mencelakai Tias. Gino datang. Dia juga terkejut ketika mendengar Om Erwin mengatakan bahwa Franz telah mencoba untuk meracuni Tias. Rupanya Dean sudah mengalami trust issue kepada Tante Wulan dan Hani. Dia pun mengira Tante Wulan dan Hani lah yang telah mengirim makanan beracun ke rumah Tias mengatasnamakan dirinya. Dean pun melabrak Tante Wulan. Walaupun Tante Wulan mengelak dan tidak mengakui semuanya, Dean sudah terlanjur tidak percaya kepadanya. Betapa marahnya Pak Sigit mendengar semua pernyataan Dean. Dia tidak menyangka Tante Wulan akan semakin nekat untuk mencelakai Tias. Pak Sigit pun kembali menampar Tante Wulan. Dia benar-benar kecewa kepada Tante Wulan. Entah sudah untuk yang keberapa kalinya Tante Wulan berbuat jahat kepada Tias. Kali ini Pak Sigit sudah benar-benar tidak bisa memaafkan semua kesalahan Tante Wulan kepada Tias. Tante Wulan dan Abel shock. Tante Wulan semakin kecewa kepada Pak Sigit. Apalagi dia ditampar karena suatu hal yang tidak dilakukannya. Dean sudah terlanjur tidak percaya kepadanya sehingga apapun yang terjadi kepada Tias, Tante Wulan lah yang akan menjadi tertuduhnya. Lalu kemudian Hani menemui Pak Farhat untuk menyerahkan surat pengalihan harta Gino kepada Hani. Dia tidak peduli walaupun di dalam surat itu tertera nama Hani bukan Tiara. Dia tidak mau Pak Farhat terus-menerus mengancamnya akan menyebarkan video mesumnya ke media sosial. Pak Farhat pun bertanya-tanya kenapa di dalam surat itu tertera nama Hani bukan Tiara. Pak Farhat penasaran siapa Hani. Hani tidak mau ambil pusing. Dia akhirnya jujur dan mengakui kepada Pak Farhat bahwa nama dia yang sebenarnya adalah Hani. Walaupun Pak Farhat terlihat terkejut, tetapi dia sudah tidak heran lagi. Tiara memang bukan wanita yang baik-baik. Pantas saja kalau nama dia yang sebenarnya bukanlah Tiara, karena Tiara adalah seorang penipu. Karena Dean belum mendapatkan rumah kontrakan, Zidan pun menawarkan apartemennya untuk ditempati Dean. Zidan sengaja menempatkan Dean di unit apartemen yang dulu pernah ditinggalinya bersama dengan Hani. Lalu ketika Dean hendak meletakkan baju-bajunya di lemari, dia melihat baju Hani berada di lemari Zidan. Dean bertanya-tanya kenapa ada baju Hani di lemari apartemen Zidan. Baju itu adalah baju ketika Hani kecelakaan dan ditemukan meninggal dunia di laut. Zidan memang sengaja mendekati Dean untuk memberitahunya secara tidak langsung bahwa Hani pernah memiliki kedekatan dengan seorang pria lain. Sementara itu, Hani masih belum bisa menerima kenyataan kalau Dean harus pergi dari rumahnya dan tinggal bersama dengan Tias. Hani menyusul Dean ke rumah Tias. Hani tidak tahu kalau sebenarnya Dean tinggal di apartemen Zidan. Dia mengira Dean tinggal di rumah Bu Yuni dan Tias. Hani tidak bisa menerima kekalahannya. Dia melabrak Tias. Dia meminta Tias untuk melepaskan Dean. Bu Yuni tidak terima Hani terus-menerus memojokkan Tias. Mereka pun berdebat. Tias meminta Hani untuk menghentikan ocehan-ocehannya. Hani marah kepada Tias. Dia menjambak rambut Tias. Hani meminta Tias untuk melepaskan Dean. Hani benar-benar marah dan ingin melampiaskan kekesalannya kepada Tias. Dia tidak bisa melihat Tias dan Dean bahagia sedangkan dia menderita. Dia ingin menghancurkan hidup Tias dan juga calon bayi mereka. Hani semakin brutal dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Bu Yuni dan Om Erwin berusaha untuk melepaskan Tias dari cengkraman Hani.